Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah menggelar kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan komunikasi atau Korkom antara daerah di Jawa Barat. Korkom ke pemerintahan Jawa Barat kali ini terkait dengan penanggulangan pasca bencana dan bantuan jalan instruksi Presiden Impres tentang pembangunan jalan daerah. Korkom kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Dr. Haja Nilam Sari Lawira, SPMP, dan dihadiri oleh Ketua Komisi 3 Soni Tanra, ST, dan anggota komisi lainnya yakni Zainal Abidin Ishak, Abdul Karim Al-Jufri, Husiman Bram Toripalu, Nasser Gibran, Sri Atun, dan Ibu Marlela. Soni Tanra dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa penanganan pasca bencana oleh pemerintah Jawa Barat sangatlah baik, sebab menurutnya Jawa Barat dan Sulawesi Tengah karakteristik bencana hampir sama. Olehnya, keberhasilan Jawa Barat dalam penanggulangan pasca bencana menjadi motivasi bagi kami di Sulawesi Tengah untuk kita jadikan contoh. Soni Tanra juga mempertanyakan soal pembangunan belanja tidak terduga atau BTT. Ia menyampaikan bahwa pengambilan dana BTT sangat panjang prosedurnya padahal bencana hari ini ditangani. Tetapi syaratnya harus ada surat dari kepala daerah bahwa itu bencana dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga hal itu yang kami pertanyakan dengan pemerintah Jawa Barat bagaimana mengatasi itu. Belum lagi soal pembebasan tanah pasca bencana di Sulawesi Tengah. Menurutnya Sulawesi Tengah satu-satunya yang menerpakan bahwa surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT kekuatan hukum. Apakah di Jawa Barat ada seperti itu yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan? Yang ini menjadi salah satu soal dalam penanganan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Kemudian persoalan Impres untuk menangani kemantapan jalan Sulawesi Tengah mendapatkan kurang lebih 1 triliun untuk menangani jalan-jalan di daerah, sehingga dia menyampaikan bagaimana Jawa Barat mengelola jalan ini. Sekretaris BPBD Jawa Barat menyampaikan bahwa paradigma penanggulangan bencana harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, harus sudah berubah menangani pada tahap tanggap darurat, bahwa ada fase-fase penanggulangan bencana dari prabencana, tanggap darurat, dan fase pasca bencana. Komando pada tanggap darurat adalah kepala daerah. Kami di Jawa Barat telah menyiapkan berbagai macam dokumen kebencanaan, sehingga jika terjadi bencana, kita tinggal melihat keputusan bersama tentang status bencana yang dihasilkan dari data akademisi atau instansi seperti BMKG. Senada dengan itu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah Nilam Sari Kawira menyampaikan bahwa peran serta kepala daerah dalam penanggulangan bencana ini sangatlah penting, sebab menurutnya ini yang menjadi dasar untuk menentukan status bencana. Adapun hal yang menjadi catatan penting adalah dalam Korkom kali ini, yakni paradigma kebijakan dan komitmen kepala daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanganan bencana adalah hal yang terutama. Dokumen-dokumen tentang kebencanaan harus benar-benar dipahami oleh pemerintah, terutama pelaksana teknis yang terkait antara lain BPBD, Bina Marga dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman, serta Dinas Sosial. Alokasi dana yang cukup untuk pemeliharaan rutin jalan dengan melibatkan UMKM penduduk setempat hingga bisa membantu perekonomian masyarakat. Pembangunan semestinya dimulai dari desa dengan pemanfaatan BUMDes dan lending sektor adalah pemberdayaan masyarakat desa atau PMD, melaksanakan pembimbingan tata kelola keuangan dan aset, membantu desain-desain kerajinan, digitalisasi pemasaran, serta memastikan adanya off-taker. Sistem merit kepemerintahan yaitu kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja harus diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi menjadi hasil kunci yang sangat penting dalam memajukan daerah. Menyangkut komitmen kepala daerah mengenai status kebencanaan di daerah kita, bagaimana kepedulian dan komitmen pemahaman tentang dokumen-dokumen kebencanaan ini perlu disosialisasikan ke pemerintah, sebab legislatif merupakan mitra kerja dari kepala daerah. Pengelolaan membangun dari desa, kalau bisa mengelola desa dengan baik, maka provinsi akan maju.
Dari Kota Palu, tim Sulteng TV melaporkan.